dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lainnya, barang atau jasa, yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Selanjutnya ialah opportunity cost. Opportunity cost ialah pada suatu proyek konstruksi merupakan perhitungan kemungkinan penggunaan alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan atau kemungkinan memperoleh tingkat keuntungan yang diterima dalam penggunaan alternatif yang terbaik yang lain dari suatu aset atau dana. Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan secara periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak terpengaruh oleh besarnya kecilnya volume usaha atau proses bisnis yang terjadi pada periode tersebut. Biaya tetap juga bisa disebut sebagai biaya operasional. Biaya tetap juga diartikan sebagai biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan agar dapat melakukan proses produksi baik berupa barang ataupun jasa. Contoh. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Hal ini juga dianggap biaya normal. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan kemasan. Semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Alasan pengklasifikasian biaya ke dalam biaya semi variabel antara lain karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk memelihara kesiapan operasi perusahaan, atau berdasarkan objek pengeluaran dikelompokkan ke biaya tetap dan variabel secara bersama-sama. Biaya total atau total cost. Biaya total atau total cost yaitu keseluruhan biaya uang dikeluarkan selama proses produksi baik tetap maupun biaya variabel. Penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel ialah TC sama dengan C dan VC. E. Biaya investasi. Biaya investasi merujuk pada semua biaya yang terkait dengan proses membeli, memiliki, dan menjaga investasi. Hal ini mencakup berbagai jenis biaya yang timbul sepanjang perjalanan investasi, mulai dari biaya transaksi hingga biaya pemeliharaan dan biaya tersembunyi. Memahami biaya investasi adalah penting untuk mengelola keuangan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jenis-jenis biaya investasi. Yang pertama ialah biaya transaksi.
Biaya transaksi terjadi ketika Anda membeli atau menjual investasi. Biaya ini mencakup biaya broker atau agent, biaya perdagangan, dan biaya penyelesaian. Misalnya, saat Anda membeli saham, Anda mungkin dikenakan biaya broker untuk memproses transaksi tersebut. 2. Biaya administrasi mencakup biaya yang timbul untuk menjaga investasi Anda. Ini mungkin termasuk biaya perbankan, biaya penyimpanan aman, yang misalnya ialah untuk menyimpan logam mulia, biaya kustodian, atau jika Anda menggunakan layanan kustodian untuk mengamankan aset, dan yang terakhir ya biaya administrasi lainnya tergantung pada jenis investasi yang Anda miliki. Yang ketiga ialah biaya pemeliharaan. Biaya yang timbul dari pemeliharaan atau pengemasan investasi Anda. Ini mungkin mencakup biaya manajer keuangan atau biaya pengelolaan dana. Atau jika Anda berinvestasi dalam reksadana, biaya audit, biaya akuntansi, dan biaya profesional lainnya yang terkait dengan pengelolaan investasi. Biaya pemeliharaan atau maintenance cost adalah biaya sekali pakai atau biaya berulang yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan pemeliharaan fasilitas, properti, kendaraan, atau peralatan perusahaan. Beberapa perusahaan mengeluarkan biaya ini untuk pemeliharaan umum atau preventif yang membantu menjaga aset mereka agar tetap berfungsi dengan baik. Memahami maintenance cost yang terkait dengan suatu peralatan atau fasilitas dapat membantu perusahaan mengalokasikan dana untuk biaya pemeliharaan. G. Biaya operasional. Biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Biaya operasional juga bisa diartikan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti pengajian, komisi penjualan, tunjangan, karyawan, dan kontribusi pensiun. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang berkaitan dengan memproduksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Biasanya biaya langsung berada di bawah kendali manajer departemen dan konstan untuk setiap unit produksi. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Umumnya, biaya tidak langsung mencakup listrik dan utilitas, distribusi dan penjualan, pemeliharaan gedung, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kantor. Tuan atau unit cost. Istilah perhitungan unit cost yang dikenal selama ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari teori akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atas informasi biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk atau pembelian jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadap kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Darsono 2009 menjelaskan tentang biaya kesempatan atau peluang opportunity cost, yaitu manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh benefit laba atau keuntungan. Sebagai salah satu contoh biaya peluang yaitu jika suatu perusahaan mempunyai sebuah sumber daya seperti gedung sebagai aset perusahaan tersebut, pilihan yang ada yaitu perusahaan tersebut dapat menyewakan gedung tersebut atau
marginal. Kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai akibat kenaikan satu output. Perbedaannya dengan incremental cost adalah terletak pada aspek yang memberikan perubahan pada total cost. Jika pada incremental cost perubahan total cost dipengaruhi oleh perubahan keputusan, pada marginal cost perubahan total cost dipengaruhi oleh penambahan satu unit produk atau selanjutnya.